Jadi tinggalnya di mana? Di Pasir Biru. Tinggal di sekolah. Iya, Pak. Di seberangnya Bapak Ibu terima kasih para ulamatur abe dan sampun kami silakan berwolu kajian wonten ing Kawiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah sampun monggo sedaya kita dherekaken tansah mulyakaken rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala awe paringipun hidayah rahmat kenikmatan wonten ing situasi dan kita kepanjenengan sedaya kaparingan kasarasan, kaparingan kegiatan, kajian istiqomah hindari tolabul ilmi wonten ing kajian rutin malam Jumat Pahing. Sholawat dan salam kita sakaparingaken wonten junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dherehi sunah-sunahipun lan waktu sahabatipun sampai wonten ing yaumil akhir. Allahumma amin. Ibu bapak jamaah sepisan ngambali atas nami saking pengelola kegiatan ngaturaken pambagyo sumirawu wonten ing majelis kajian wonten ing dalem punika ingkang mapan wonten ing gedung dakwah Muhammadiyah Turi wonten ing Ngablak Purwokerto. Ing salebetipun estu katuraken ageng panuwun awit kerawan panjenengan sedaya wonten ing majelis tolabul ilmi wonten dalem punika ugi katuraken ageng panuwun dumateng pimpinan ranting Muhammadiyah Sidoarjo ingkang wonten ing dalem punika minangka shahihul bait ingkang kapapanan kagem kajian wonten ing dalem punika ingkang dipapanaken wonten ing gedung dakwah Muhammadiyah. Ibu bapak jamaah, seperti yang sudah disampaikan, kajian pada malam hari ini nanti akan disampaikan oleh Ustaz Darussalam yang mengambil materi atau tema tentang kewajiban atau tanggung jawab anak, terutama terhadap orang tua yang sudah meninggal. Kenapa ini penting untuk kita kasih? Karena dalam prakteknya, pelaksanaannya di masyarakat itu kemudian mata-mata. Padahal bisa jadi apa yang dilakukan, yang kita lakukan dalam kehidupan sosial itu bisa jadi
bisa jadi tidak bernilai ibadah atau bahkan merupakan sesuatu yang dilarang. Nah, maka penting bagi kita untuk mengkaji hal ini. Maka nanti akan disampaikan oleh Ustaz Darussalam. Dan sambil nanti kita ikuti kajian ini, monggo di wonten ing sakmajeng panjenengan sedaya menika sampun dipun tawisaken rezeki saking Allah Subhanahu wa taala lumantar saking ranting sidoarjo monggo katuran hidup lan saprayosipun kanthi pamuji pantuna mugi-mugi dados rezeki ingkang halal thayyib lan barokah ini ingkang keparing dipun catet minangka amal saleh lan dipun paringi rezeki ingkang langkung kakang. Amin ya rabbal alamin. Ing salajengipun monggo kajian wonten ing dalem punika kita awiti sarengan kanthi doa basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Ustaz Darussalam dipersilakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Apa? Jamaah rahmatullah, sebagaimana dalam undangan kajian kita malam hari ini tentang sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang anak ketika orang tua wafat. Tapi ini materinya lebih umum, di antaranya apa yang harus dilakukan anak, bukan hanya anak tetapi juga kaum muslimin. Maka ini karena tulisan di amal ini, judulnya lebih umum, amal yang bermanfaat bagi mayit. Maksudnya amalan orang yang masih hidup yang bermanfaat bagi mayit. Judulnya lebih umum. Salah satunya ya nanti amalan anak bagian, karena kalau hanya anak tidak banyak materinya, tidak banyak, maka lebih umum. Nah, secara umum orang kalau sudah wafat pada dasarnya amalnya sudah habis, dia sudah tidak dapat pahala, amalnya terputus. Bagaimana hadis yang sudah sangat populer yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, juga beberapa hadis yang lain, tapi yang saya kutip yang Imam Muslim. Idza matal insanu, dalam riwayat yang lain idza mata benu adam, ya, maksudnya sama, jika manusia meninggal. Ini, tapi yang hadis yang lain jika anak Adam mati, manusia anak Adam sebentar, nah, itu memang biasa, perbedaan tadi, tapi maksudnya sama. Jika anak Adam mati atau manusia, maka inqata'anhu amalahu, maka terputuslah amalnya. Maksudnya dia sudah tidak bisa beramal, tidak dapat pahala lagi. Ilah, kecuali masih ada pengecualian. Min salasatin 3 hal. Min sodakotin jariyah, sedekah jariyah yang dikenal dengan istilah wakaf, sedekah yang awet. Maka selama
sedekahnya masih ada bermanfaat, maka selama itu dia dapat pahala. Bangun masjid, maka selama masjidnya digunakan, pahalanya terus mengalir. Sedekah jariah ini sering diterjemahkan wakaf. Sedekah jariah itu arti asalnya kan sesuatu yang mengalir. Di sedekah yang pahalanya terus mengalir. Maka yang begitu wakaf. Tidak harus wakaf dalam arti bangunan. Apapun wakaf mobil atau sepeda motor kan itu tahan lama kan. Maka selama motor itu masih dimanfaatkan, selama itu pula pahalanya terus mengalir. Kalau ilmu yang tahu ini atau ilmu yang diajarkan yang bermanfaat, ilmu apa saja asal mendatangkan kebaikan. Ilmu agama jelas, jangan ajarkan sholat, ajarkan baca Al-Quran, maka selama yang menjenangkan ajar baca Quran jangan dapat pahala. Kemudian ajarkan kepada orang lain, pahalanya MLM seperti ini. Jangan mengajar kepada murid jangan mengajarkan kepada muridnya lagi. Nah, ini pahalanya MLM ini. Memang begitu. Selama ilmu yang kita ajarkan bermanfaat, pahalanya terus. Bukan hanya ilmu agama, ilmu pertanian, ilmu perdagangan. Jangan punya resep, punya pupuk yang jangan disampaikan kepada orang lain dengan pupuk itu hasilnya semakin banyak. Nah, itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu dunia. Selama dia mendatangkan manfaat, pahalanya mengalir. Jangan punya resep masakan yang enak disebarkan ke yang lain. Lalu biasanya kalau dagang kan resepnya rahasia. Nah, berarti tidak dapat pahala kalau hanya rahasia ini, karena nanti persaingan, aku nggak mau. Nah, boleh, tetapi tidak dapat pahala. Tapi kalau resepnya jangan sampaikan pada yang lain bebas, resepnya boleh dipakai, dapat pahala. Kalau untuk dagang biasanya resepnya kan rahasia resepnya. Tapi tidak masalah, boleh. Tapi tadi dia tidak dapat pahala. Awatin solih yang berulang, atau anak soleh yang mendoakan. Terutama doa untuk orang tua yang wafat, anak soleh. Di antara doa-doa yang lain, meskipun sesama muslim paling mendoakan, tapi yang paling utama itu doanya anak. Nanti ada hadisnya di bawah, yang lebih khusus. Ini secara umum, di anak soleh yang mendoakan. Yang tidak soleh juga boleh mendoakan, tetapi kan beda. Bukan berarti kalau tidak soleh tidak boleh mendoakan, tetapi kan nilainya beda antara doanya orang yang soleh dengan yang tidak soleh atau kurang soleh. Karena doanya orang yang soleh makbul, yang tidak soleh ya mungkin makbul, mungkin tidak, tergantung. Nah, itu istilah muslim. Nah, kemudian di antara amal yang lain, penjabarannya sebetulnya kalau kita melihat itu jabaran, bukan hanya doa anak soleh, tetapi Al-Quran juga menyatakan doa sesama muslim. Jadi kita mendoakan saudara kita muslim yang meninggal, termasuk itu Quran. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Waladina ja'u min ba'dihi yaquluna, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, kaum Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mati dulu dalam keadaan iman. Saudara kita mukmin yang sudah meninggal, kita mendoakan. Yang biasanya yang dibaca para khatib, tapi itu doa bukan masuk, tapi boleh. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kan doa populer. Tapi itu bukan masuk, tapi boleh dibaca. Karena doa sesama muslim. Tapi yang dari Quran ini, Rabbana ighfir lana wa li walidina alladziina sabaquna bil iman
Wala taj'al fi qulubina ghilal. Ya Allah, janganlah menjadikan di dalam hati kami kebencian. Di dalam hati kami kedengkian atau kebencian. Lil ladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman. Ya, sesama muslim seharusnya tidak ada dengki, tidak ada kebencian sesama muslim. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah, Kau adalah yang maha penyantun lagi maha penyayang. Dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya bahwa Allah ditegaskan oleh Allah bahwa umat Islam yang datang belakangan mendoakan saudaranya muslim yang sudah mendahului, baik dari kalangan muhajirin atau ansor. Ini artinya doa orang yang masih hidup bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, bermanfaat. Doa sesama muslim. Kemudian di dalam hadis ini aslinya hadisnya panjang, tapi saya ambil aja bagian utamanya. Dari Ummu Darda ini ceritanya. Saya ceritakan aja dari awalnya. Ceritanya waktu itu Ummu Darda mendengar ada salah seorang sahabat. Saya jawabannya ada saya tulis ini. Ada seorang sahabat yang mau haji. Maka Ummu Darda, doakanlah aku di sana. Ini yang kemudian kita kan biasa ketika ada haji atau umroh kita minta didoakan. Ini memang ada cerita, boleh. Ini ceritanya ini Ummu Darda. Ketika waktu itu ada salah seorang sahabat yang mau haji atau umroh, dia minta didoakan. Kemudian dia menceritakan bahwasanya Nabi bersabda, "Da'watul mar'il muslimina," ini doanya seorang muslim di akhihi dengan kepada saudaranya muslim bidah bil ghaibi, di mana ia tidak tahu kalau didoakan atau dari tempat yang jauh, goib itu yang tidak diketahui kan. Mustajabatun, mustajab. Ini doanya seorang muslim kepada saudaranya itu mustajab. Indah rasihi malakun muwakkalun, di atas kepalanya ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita muslim, di kepala kita ada malaikat yang diutus oleh Allah. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali ia berdoa untuk saudaranya, kalau malakul muwakkal, maka malaikat yang diutus tadi mengucapkan amin. Doanya diaminkan malaikat. Di doa kita kepada saudara kita muslim itu diaminkan malaikat. Malaikat bukan hanya mengaminkan, walaka bi muslim, bagimu seperti itu. Di kita mendoakan saudara kita muslim sama saja kita juga berdoa untuk diri sendiri, karena ketika kita mendoakan pada saudara kita, malaikat mengaminkan dan malaikat masih menambahkan, dan semoga bagimu seperti doamu kepada saudaramu muslim. Karena mogok jadi saling mendoakan, jadi sama muslim saling mendoakan. Kemudian sebenarnya sholat jenazah tidak cukup sebagai bukti mengenai manfaat doa bagi orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal. Maka ketika meninggal ada sholat jenazah yang isinya kan doa kepada jenazah. Isinya sholat jenazah kan doa kepada jenazah kan, intinya meskipun ada doa kepada yang lain ya, tapi intinya kan mendoakan kepada jenazah. Begitu. Nah, kemudian bagi ahli waris membayarkan hutang mayit, hutang ibadah ataupun hutang mal, hutang harta atau hutang ibadah. Ada beberapa hadis yang meriwayatkan. Man mata wa alaihi syamun, barang siapa yang meninggal dunia tapi dia punya tanggungan puasa, soma anhu walihu, maka walinya menggantikan puasa. Wali ini bisa bermana ahli waris, tidak harus wali yang berhak menikahkan, tidak harus, tapi lebih umumnya ahli waris. Wali itu lebih cenderung ke ahli waris terjemahnya. Di walinya
menggantikan puasa. Dan seorang ibu ketika Ramadan haid, istihadah atau nifas belum sempat membayar puasa bapak, dan dia tahu anaknya atau suaminya, boleh suaminya karena termasuk wali ahli waris, suami boleh kalau tahu, anaknya wajib, hukumnya wajib kalau puasanya wajib. Kalau tahu dulu ketika haid belum sempat mengkodok puasanya, maka walinya wajib mengkodok. Kemudian dari ini riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis berikut, anak meratan rokabat bakro, bahwasanya ada seorang wanita yang sedang berlayar naik kapal. Kalau saya menerjemahkannya berlayar, Rokibal Bahro, mengendarai laut, enak. Rokibal itu kan mengendarai, Rokibal Bahro, jarumnya Rokibal Sabina, mengendarai kapal. Kalau bahar kan artinya laut. Nah, kalau terjemahnya sudah betul. Ada seorang wanita yang naik kapal. Kemudian nadarot, dia bernadar, inna Allah, jika Allah menyelamatkannya sampai tujuan selamat, antasuma syahrok, dia akan berpuasa selama sebulan. Nah, karena di dalam laut kadang ada obat gede, ini selamat enggak. Nah, dia bernadar, kalau aku selamat sampai tujuan, nanti aku akan puasa selama sebulan. Panajah Allah, dan akhirnya dia memang selamat. Walau tasuk, tapi dia belum sempat berpuasa, dia mati. Belum sempat berpuasa nadar sebulan, meninggal. Fajaat ibnatuha, kemudian anak perempuannya mendatangi Rasulullah SAW. Fa'amaroha, kemudian Rasulullah memerintahkannya antasuma adha, untuk menggantikan puasanya. Jadi kalau tahu orang tuanya punya tanggungan puasa, maka anaknya wajib, bukan harus anak, mungkin adiknya, kalau ada adiknya, suami atau bahkan orang tuanya, anaknya bapak duluan, orang tuanya kalau tahu anaknya punya tanggungan hutang, mungkin sakit pas Ramadan sakit, kemudian bapak, nah maka kalau masih muda punya orang tua yang masih sehat, maka orang tua menggantikan karena belum punya anak. Prinsipnya ahli waris menggantikannya. Kemudian riwayat yang lain, ini riwayat Abu Dawud yang baru kita baca. Kemudian yang berikut riwayat Imam Bukhari Muslim. Inna umi mata, wahai Rasulullah, ibuku wafat, walaiha shaumus syahri, dan dia punya tanggungan hutang puasa selama sebulan yang belum sempat puasa. Apa diri Anda, apakah aku harus mengkodoknya? Apakah harus mengganti puasanya? Maka Nabi menjawabnya menggunakan kiasan, tidak langsung iya, tapi Nabi menggunakan kiasan. Lakukan ala ummika dainun, andaikan ibuku punya hutang, aku tanpa diahu anda, apakah aku akan membayar hutangnya? Maka Rasulullah menjawab, fadainullah, hutang kepada Allah akaku ayyudzah, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Nadar kan hutangnya kepada Allah lebih berhak dibayar. Maka tadi bermanfaat. Ini memang anak, kalau ibunya punya tanggungan puasa atau bapaknya, kalau dia tahu persis, nah maka wajib menggantikannya. Ini hadisnya tadi sudah di atas, sama hadisnya. Daripada hadis di atas, jelaslah bahwa walinya, anak atau kerabatnya memiliki kewajiban untuk menunaikan hutang puasa yang ditinggalkan. Nah begitu. Nazar majid tadi sudah di atas, barusan ini sama sebetulnya. Hadisnya sudah sama yang barusan kita baca. Melunasi hutang-hutang lain, hutang yang sifatnya harta benda. Ini biasa dilakukan oleh orang yang dihutangi maupun orang lain.
baik kerabat mayit maupun bukan. Mengenai hal ini banyak sekali hadis yang diriwayatkan secara sahih. Yang Al-Quran dulu, min ba'di wasiyatin yusi biha au dainin. Nah, ini kaitannya warisan ya. Harta waris sebelum dibagi, maka ketika yang meninggal berwasiat atau punya hutang, maka dibayar dulu setelah wasiat ditunaikan atau hutangnya dibayarkan. Di orang tua kita punya hutang, bapak yang kita tahu, maka wajib bayar. Maka kebiasaan di kita sambutan, salah satu isi sambutan dari keluarga yang meninggalkan, kalau yang bapak punya hutang, siapapun dari jamaah monggo mendatangi keluarga, insya Allah akan dibayarkan, begitu kan? Nah, karena memang itu tanggungan, karena kalau sudah dibayar nanti di akhirat ditagih. Ada hadisnya. Jadi kalau punya hutang di dunia dan dibayar, nanti di akhiratnya akan ditagih. Maka untuk hak adab harus dipenuhi ketika di dunia. Ini hadis agak panjang. Kita baca satu terjemahnya. Dari Abdullah, ini Abdullah bin Amr bin As. Abdullah meninggal dunia dan meninggalkan keluarga yang perlu ditanggung dan hutang. Jadi ketika Abdullah wafat, ternyata dia punya tanggungan hutang. Wataroka ialah badainan. Nah, dia punya keluarga dan juga punya hutang. Maka aku Jabir, anak Abdullah maksudnya, meminta kepada para pemilik hutang agar membebaskan sebagian dari hutangnya. Namun mereka menolak. Jadi yang berhutang ketika ahli warisnya meminta agar diberi keringanan, menolak, tidak mau, harus dibayar. Lalu aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan beliau karena memang bukan orang kaya, orang miskin. Meminta beliau, akhirnya Jabir meminta bantuan Rasulullah yang dikenal dengan Jabir bin Abdillah dalam seorang perawi hadis juga. Untuk meminta keringanan kepada mereka. Meskipun Nabi yang meminta, ternyata para sahabat yang berpiutang tadi tetap menolak. Kemudian beliau berkata, pisahkanlah buah kurma kamu dari segala sesuatunya dari pohonnya. Ada macam-macam kurma, ya, ada kurma Ibnu Zaid, yang terkenal karena jua, kurma Nabi jua, kurma jenis lain, lainun, jenis bukan lain, ini terjemahnya lain, kurma lain. Bukan lain dalam bahasa Indonesia yang lain. Jadi pokoknya kurma yang kamu punya yang masih ada di pohon ambil, petik, disuruh memetik, kemudian dipisah-pisahkan sesuai jenisnya, biar ketika membayar jelas hutangnya kurma jenis apa, karena harganya beda-beda. Yang paling mahal kan kurma Nabi Ajwa, itu kurma paling mahal. Nah, kemudian ini ada jenis Ajwa juga kan, serta kurma jenis ajwa dari pohonnya. Kemudian bawalah kepada mereka hingga aku datang padamu. Jadi kurmanya suruh petik semua. Nah, kemudian kumpulkan, setelah itu panggillah orang-orang yang berpiutang. Maka aku kerjakan semua perintah beliau. Kemudian beliau datang lalu duduk dan membayar bagi setiap piutang hingga lunas. Jadi setelah kurmanya terkumpul, kemudian orang yang piutang tadi yang dihutangi oleh Abdullah disuruh datang. Rasulullah yang membayarkan. Membayar bagi setiap piutang hingga lunas, dan buah kurmanya masih tersisa sebagaimana semula, seolah tidak tersentuh sedikitpun. Waktu Nabi
Ada ibadah hukum makanya seolah-olah ngasih hukum. Mujiat, jadi sudah dibagi untuk membayar utang, tapi ternyata korbannya seolah-olah tidak terambil. Itu banyak cerita seperti itu, ada beberapa. Jadi yang terkenal ketika pas perang ini, padahal makanan hanya tinggal sedikit, hanya mungkin cukup untuk 3 orang, padahal pasukan banyak. Kemudian Rasulullah seluruh makanan kumpulkan jadi satu. Kemudian kita makan bareng-bareng. Wah, itu ternyata semuanya tenang, makanannya seolah-olah tidak pernah terambil, ada terus. Nah, itu karena Nabi itu ujian. Itu dalam peperangan itu ceritanya. Begitu nih, jadi kalau punya hutang mal harta, maka ahli waris wajib membayarkan dengan usaha apapun nih. Atau mungkin ada saudaranya yang mau menjamin hutangnya. Nah, karena ada satu riwayat nih. Oh ini di sini mau tak ceritakan tapi hadisnya tidak ada di sini. Orang lain boleh membayarkan hutang meskipun bukan kerabat. Yang jelas hutangnya menjadi terbayar. Ceritanya di sini. Dari Nabi dari Aqwa, Salaman bin Aqwa, dia menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepadanya jenazah. Nabi ketika di masjid ada sahabat yang membawa jenazah agar Nabi mensalatkan. Maka jawaban Nabi, "Alaihi dainun, apakah dia punya hutang?" Qalu tidak, Nabi. Fasolah alaihi, kemudian Nabi mensalatkan. Cuma dia bicara jatil umroh. Di waktu yang lain ada lagi jenazah. Pertanyaan Nabi sama, hal alaihi dainun, apa dia punya hutang? Kalau tak dia. Maka Nabi bersabda, sallu ala sahibikum, sholatkanlah saudaramu. Jadi kalau meninggal punya hutang tapi tidak mau sholatkan, sholatkanlah sahabatmu. Tapi tidak mau sholatkan, tapi para sahabatnya suruh menyolatkan sendiri, karena sholatnya Nabi berbeda dengan sholatnya sahabat. Karena kalau sholat Nabi pasti dikabulkan gitu aja. Tapi sholatkanlah sahabat, aku tidak mau menyolatkan karena dia punya hutang. Nah, mendengar itu maka seorang sahabat Abu Qatadah menjawab, wahai Nabi, ayat itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hutangnya aku yang akan bayar. Nah, ini ada sahabat yang berbaik hati untuk membayarkan hutang. Tapi aku yang akan membayarkan hutang. Baru Nabi mau mensalatkan fasolah alaih. Barulah Nabi mau mensalatkan. Maka hutang jangan main-main ya. Kalau punya hutang ya namanya hutang ya wajib membayar ya. Kalau sudah punya lebih utama membayar hutang daripada bersedekah. Kalau dia memang punya hutang membayar hutang itu wajib, sedekah itu sunnah. Maka jangan sampai kita bersedekah tapi hutangnya tidak dibayar-bayar, dosa. Utrul berarti dulmun dalam hadis. Menunda membayarkan hutang bagi orang yang sudah punya, dulmun kedoliman. Ada hadisnya. Utrul berarti dulmun, kebetulan dapat hadisnya. Menunda membayar hutang padahal dia punya untuk membayar dulmun kedoliman. Maka jangan sampai nanti bisa bersedekah tapi utangnya tidak dibayar. Kembali seharusnya utang dulu dibayar. Dari hadis ini dapat disebutkan bahwa seorang mukmin berhati-hati dalam masalah hutang. Maka seorang mukmin saudaranya boleh membayarkan hutang saudaranya yang sudah meninggal, boleh. Dan itu melunasi betul-betul lunas. Jadi bukan nanti kalau sudah dilunasi, di akhirat sudah tidak diminta. Tapi kalau belum, nanti di akhirat akan ditagih. Apa yang dilakukan anak berupa kebaikan amal soleh, maka orang tua secara otomatis mendapat pahala. Tidak perlu diniatkan.
Jadi setiap anak beramal soleh itu ternyata anak otomatis mendapatkan pahala. Ada hadisnya. Hadis riwayat Imam Nasai, sumbernya di tulisan yang lain ya. Dari sini saya bekerja kebetulan sahabatnya tidak tersebut. Riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan seseorang min kasbihi dari usahanya sendiri. Kita makan sehari-hari, kalau itu hasil dari payah sendiri, itu yang paling baik daripada kita diberi oleh orang lain. Kalau kita diberi orang lain, kita tidak dapat pahala. Tapi kalau kita berusaha dapat data untuk makan, itu berpahala. Tapi kalau hanya dikasih, tidak dapat berpahala. Maka tadi sebaik-baiknya yang dimakan seseorang min kasbihi, dari hasil jerih payahnya sendiri. Wa inna waladahu min kasbihi, dan anak itu adalah termasuk jerih payah orang tua. Sekali lagi, anak itu termasuk jerih payah orang tua. Orang tua sudah menyekolahkan anak di tempat yang baik, apalagi di pondok, menginginkan anaknya menjadi soleh. Maka ketika anak itu soleh, setiap anak itu beribadah, maka otomatis orang tua dapat pahala. Tidak perlu diniatkan, pokoknya anak beramal soleh, itu juga menjadi pahala bagi orang tua karena orang tuanya sudah mendidik kan. Itu pahala dari mendidik anak, membiayai anak, anaknya menjadi soleh. Maka anak termasuk jerih payah orang tua. Adapun yang menggunakan apa yang dikandung ayat dan hadis di atas adalah hadis-hadis tentang kegunaan amal baik anak yang soleh bagi orang tua yang telah meninggal, seperti sedekah, puasa, memerdekakan budak dan yang semisal. Ini jadi amal soleh apapun yang dilakukan oleh anak soleh dan orang tuanya memang berniat menginginkan anaknya menjadi anak soleh, maka kecuali orang tuanya tidak mendidik. Kemarin saya baru dapat baca berita, ada anak yang ditelantarkan orang tua sejak usia 5 tahun itu oleh orang tua sudah tidak diurus, ditinggal katanya. Maka anak ini kemudian sejak kecil sudah berusaha sendiri, sudah orang tua sama sekali tidak mikir. Nah akhirnya dia kerja, namanya usia anak kecil ya kadang dikasih orang lain. Pokoknya dia sama sekali tidak diopani orang tua. Maka setelah dewasa, nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Setelah dewasa akhirnya dia menikah, dia juga tidak mengundang orang tua karena orang tua memang tidak urus. Bahkan itu ada di internet, kita bacanya kapan? Tadi udah kemarin. Orang tuanya ketika datang nikah malah diusir. Paling kemudian menjadi perdebatan apakah memang harus begitu, apakah boleh seorang anak mengusir orang tuanya di pernikahan. Nah, karena memang dendamnya tadi. Nah kalau seperti itu tidak dapat orang tua, tidak dapat pahalanya, dia tidak berusaha. Nah itu nanti jadi hukum yang lain. Apakah boleh menghargai orang tua yang tidak pernah membaiki tadi? Hukumnya beda di sana. Di lain waktu dibahasnya kali ini. Karena panjang dalam membahas itu. Kita kembali ke pokok di sini. Amal yang bermanfaat bagi orang tua. Maka sekali lagi, amal soleh seorang anak, maka pada dasarnya orang tua otomatis akan mendapatkan pahala. Nah, termasuk di sini. Kalau ini boleh diniatkan. Kalau contoh tidak diniatkan, orang tua tetap dapat. Nah, sedekah atas nama orang tua, nah itu salah satu amal yang memang dibolehkan, yang tetap dapat pahala. Dari Aisyah, dia bercerita
seorang laki-laki mendatangi Nabi kemudian berkata, wahai Rasulullah, inna ummi uqtutilah. Wahai Rasulullah, ibuku wafat mendadak. Wa azunnuha, dan aku menyangka kalau takallamat tasaddaqah, kalau dia sempat berbicara dia akan bersedekah karena punya harta. Fahalaha ajrun, apakah ibuku mendapat pahala in tasaddaqtu anha, jika aku bersedekah atas namanya? Nabi, apakah kalau aku bersedekah atas nama ibu dapat pahala? Qala na'am, ya. Nabi menjawab ya, dapat. Jadi punya harta kemudian bersedekah atas nama ibu, maka ibu dapat pahala. Karena ini sudah ada hadis, prinsipnya masalah seperti ini ada dasar dari hadis, karena ini masalah gaib, masalah pahala yang tahu hanya Rasulullah. Allah menyampaikan kepada Rasulnya. Kemudian lain dari Ibnu Abbas bahwa ibu Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia sedangkan dia tidak menghadirinya. Maksudnya ketika ibunya wafat, Sa'ad bin Ubadah tidak di tempat. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, inna ummi tuwfiyat. Wahai Rasulullah, ibuku wafat, wa ana ghaibun anha, dan ketika wafat aku tidak ada di sampingnya. Ayat fa'ulah syai'un intasaddaqtu bihi anha, apakah akan bermanfaat bagi ibu jika aku bersedekah untuknya? Qala na'am, maka Nabi menjawab ya. Qala, kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, fa ini ushidu, kalau begitu persaksikanlah wahai Rasulullah, annaka itil mihraba shadaqatun alaiha, bahwasanya kebun yang ada temboknya ini yang dikelilingi tembok aku sedekahkan atas namanya. Sedekahnya bukan hanya dinar, tetapi kalau ini malah hitungan wakaf, karena kebun ini aku sedekahkan atas nama ibu. Berarti sedekah jariah, karena kebun kan lama, tidak akan habis kalau kebun kan selama ditanami berbuah. Maka sedekahnya terus mengalir ya. Ada banyak di hadis tentang itu. Kalau yang di hadis berikut bapak inna abdi mata batal malam, sama prinsipnya boleh bersedekah atas nama ibu yang sudah wafat. Nah begitu. Masih banyak hadis karena isinya sama, kita lewati biar terpenuhi semua. Yang ini agak beda. Dari As bin Wa'il, dia telah berwasiat sebelum kematiannya untuk memerdekakan 100 budak. 100 budak. Dia berwasiat sebelum kematiannya agar memerdekakan 100 budak. Lalu putranya yang bernama Hisam memerdekakan 50 orang budak. Nah, berarti masih separuh. Kemudian putranya yang lain yang bernama Amr ingin memerdekakan 50 budak sisanya. Lalu dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ayahku mewasiatkan agar memerdekakan 100 budak. Hisam sudah memerdekakan 50 budak, apakah aku mesti memerdekakan 50 budak sisanya? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya bila ada seorang muslim lalu kalian memerdekakan budak atau bersedekah atas namanya atau menghajikan untuknya, maka akan sampailah pahala kepadanya. Kalau sudah wasiat apalagi kan, maka istilah badal haji nanti ada hadis tersendiri yang lebih banyak lebih khusus. Tapi di sini sudah badal haji, berhaji atas nama orang tua itu boleh, atau umroh karena memang ada atasnya. Karena kalau sudah menyangkut ibadah, nah, itu sumbernya harus jelas, tidak boleh karena tidak boleh mengada-ngada. Kalau mengada-ngada sia-sia. Apa yang ditinggalkan mayit berupa kebaikan dari sedekah atau amal jariah
termasuk ilmu selama ini diajarkan kepada orang lain, maka itu tetap bermanfaat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dalam surat Yasin ayat 12. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati, tidak gerak, dan menuliskan apa saja yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, bekas-bekas maksudnya amalan yang masih ada bekasnya bisa dimanfaatkan. Quran ini atarahu, asal ini kan memang secara bahasa bekas. Yang dimaksud bekas tadi setelah dia meninggal, apa yang pernah dulu dikerjakan masih bisa dimanfaatkan. Bangun tadi pokoknya, bangun jalannya masih dilewati orang, maka dapat pahala. Nah begitu. Relasi hadis sudah ada di atas, cuma hadis yang semisal tetapi agak beda redaksi. Oh, sebelum ke hadis ini yang saya sampaikan di atas, terutama doa anak, terutama doa istighfar, doa lebih khusus lagi istighfar. Doa untuk orang tua yang sudah wafat yang paling utama itu istighfar, karena ada utama secara khusus dalam hadis ini. Ini riwayat Imam Ahmad, tapi sehingga saya ada perawi yang lain tapi lupa belum saya masukkan. Sehingga saya ada beberapa perawi. Yang kebetulan yang saya kutip yang hanya riwayat Imam Ahmad, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla yarfa'u, akan mengangkat ad-darajat derajatnya di abdi saleh, atas hambanya yang saleh, fil jannah, di surga." Fayaqulu, kemudian hamba tadi mengatakan, menanyakan, ya Rabbi, anali hadihi, ya Allah, ini semua dari mana? Amalku dulu tidak sebanyak ini, tapi kok pahalanya sangat banyak. Fayaqulu, maka Allah menjawab, bistighfari waladika anakha. Di sini ini dikarenakan istighfarnya anakmu untukmu. Beristighfar. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu yang paling populer, kan? Doa paling populer. Tapi yang di dalam Quran ini belum populer itu. Oleh saya sering praktekkan ini Quran. Kalau yang Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu bukan dalam satu rangkaian, tetapi ada di dalam dua hadis, itu dua ayat. Jadi dua ayat digabungkan dari jadi doa itu. Nah, tapi yang dari ayat utuh di sini. Rabbana firli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Walil mu'minin, dan juga seluruh kaum mukmin. Yauma yaqumul hisab, pada hari ditegakkannya hisab. Surat Ibrahim ayat 41. Nah, kalau ini bukan hanya mendoakan orang tua, tetapi seluruh kaum mukmin. Walil mukminin umum, berarti seluruh kaum mukminin. Jadi monggo doa kepada orang tua, terutama istighfar. Kalau orang tua kita sudah wafat, doa yang paling utama itu istighfar. Istighfar. Jadi sini dasarnya. Dan ada doa-doa yang lain yang fadilahnya disebutkan secara khusus. Meskipun boleh mendoakan yang lain, biasanya akan ditambahi warhamhuma, kan? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Nah, boleh karena itu memang Quran. Tetapi yang paling utama adalah memohonkan ampun, istighfar kepada orang tua. Kemudian hadis yang lain, ini maknanya sama dengan hadis yang sudah di atas, cuma redaksinya yang jauh berbeda. Khairu ma yuqallafur rajulu min ba'dihi, sebaik-baiknya apa yang ditinggalkan oleh seseorang setelah matinya, salah satu 3 hal. Waladun soleh yang doa, sudah ada di atas, kan? Anak soleh yang mendoakan, sedekah tajri, sedekah yang terus mengalir pahalanya, yang luhu ajruha, yang pahalanya akan sampai padanya. Wa ilmun yu'malu bihi, dan ilmu yang diamalkan. Lah di atas, dan ilmu yang bermanfaat.
diamalkan berarti juga bermanfaat. Min ba'di setelah dia meninggal. Sama itu marukasinya aja yang berbeda. Ya di sini juga sama intinya 3 hal tadi. Tapi disebutkan beberapa contohnya. Kita baca terjemahnya. Sesungguhnya dari hal yang sampai kepada seorang mukmin sepeninggalnya setelah mati yang masih mengalir pahalanya adalah dari hasil amalan kebaikannya. Amalan kebaikannya umum. Setelah meninggalnya ilmu yang diajarkan, ilmu yang diajarkan dan disebarkan pada syarahu orang lain yang disebarkan. Wawalatan sholihan dan anak yang soleh, tarokahu yang dia tinggalkan, wakus kafan. Nah, ini disebutkan secara khusus mushaf Quran. Jangan beli Al-Quran ditinggalkan di masjid, siapapun boleh baca atau dipakafkan secara khusus supaya ke pondok-pondok tahfidz. Nah, di pondok saya sering yang ngasih Quran, sampai Quran itu turah-turah kan. Tapi kan terus dibawa anaknya, kalau terus dibawa anaknya. Hampir setiap tahun ada yang wakaf Quran. Oh masjid baru atau masjid yang dia bangun. Nah, ini prinsipnya apapun yang bermanfaat. Oh baitan ibni sabil baru atau rumah yang dikhususkan untuk para musafir ketika mampir. Kalau ini biasanya bayar, itulah kita jarang ada yang gratis gitu. Tapi ada beberapa rumah singgah yang gratis gitu. Yang ini jadi kayaknya Muhammadiyah punya ini. Yang di utara Jawa itu masih tak. Itu kayaknya untuk rumah singgah untuk orang-orang yang jauh yang berobat di Jogja, keluarganya bisa singgah di situ. Tapi tidak tahu masih enggak ya. Karena saya Pak ini itu pernah ditugaskan itu bagi anak bulan. Ketika saya tanya di mana sekarang, nunggu rumah singgah di Jogor yang dulu atau PDN yang dulu masih enggak ini? Masih. Mungkin bagi yang di Lajismu misalnya yang tahu di Jakarta biasanya yang urut Lajismu itu untuk rumah singgah. Dari yang jauh-jauh biasanya kan berobat di PKU kalau sampai bulanan kan, kalau bayar di hotel kan mahal, maka difasilitasi itu. Nah seperti itu. Nah ini termasuk jariah. Atau sungai yang buat selokan, kalau kita selokan untuk pengairan, kalau tidak dibuatkan selokan dan bisa mengairi. Nah maka prinsipnya apapun yang bermanfaat bagi manusia itu mendatangkan pahala, Lembaga haji di sini ada satunya prinsipnya batal haji sangat jelas hadisnya. Batal haji termasuk salah satu yang bermanfaat bagi orang tua. Meskipun orang tua tidak pernah berwasiat atau pernah mengutarakan pengen haji, bagi anak mau menghajikan tetap bermanfaat atau mengumrohkan. Orang tua sudah wafat, kalau haji mungkin lama sulit kalau sekarang. Antri sudah 20 tahun lebih Jogja maka umroh boleh, baca umroh untuk orang tua yang sudah meninggal itu boleh. Nanti statusnya di sini. Saya kira begitu. Jamaah warahmatullah. Moga kalau ada pertanyaan. Sebelum ke pertanyaan, prinsipnya begini: di dalam masalah ibadah maka harus ada dasar, harus ada dalil. Jangan sampai kita beribadah tanpa dalil, karena akan sia-sia. Sebanyak apapun ibadah kita, ketika ibadah kita itu tidak sesuai sunnah, maka sia-sia. Bahwa rodut, barang siapa yang beramal ibadah dariku, yang itu tidak ada tuntunannya dariku, bahwa rodut. Nanti yang sering saya sampaikan dalam masalah ibadah. Ibadah kok tidak ada tuntunan, tidak ada dasar hadis atau Qurannya, bahwa rodut, maka amalan seperti itu tertolak rugi kita. Maka yang namanya ibadah itu bukan banyak-banyakan
tetapi sesuai sunnah tidak. Kita banyak beribadah tapi tidak sesuai sunnah bahwa rodul. Maka yang pertama kali beribadah itu sesuai sunnah tidak. Nah kalau sudah sesuai sunnah, monggo kalau diperbanyak. Tapi jangan banyak dulu tapi ternyata tidak sesuai sunnah, sia-sia. Sekali lagi kita beramal ibadah sebanyak apapun, tapi kalau itu tidak sesuai sunnah bahwa rodul, maka amal ibadah seperti itu tertolak. Nah, maka berkaitan dengan mayit orang yang sudah meninggal karena itu masalah gaib, maka kita juga amalnya berdasarkan bukan kirim pahala. Saya tegaskan, bukan kirim pahala. Baca tahlil pahalanya untuk yang meninggal tidak pernah dicontohkan, tapi adanya mendoakan li arwahi pulang al-fatihah tidak pernah dicontohkan. Adanya apa? Mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lil mu'min, mendoakan, bukan kirim pahala. Sekali lagi, kalau kirim pahala tidak ada satupun dalil. Kalau ada yang menemukan dalil maka disampaikan, nanti kita bahas. Karena saya belum menemukan satupun dalil adanya kirim pahala per pahala. Kita beramal pahalanya untuk sebulan, baca yasin pahalanya untuk mayit, tidak pernah dicontohkan. Adanya apa? Mendoakan. Kalau mendoakan kan banyak dari yang tadi ini. Nah ini yang masih banyak di masyarakat kita. Lifulanin lahul fatihah, biasanya kan begitu kan. Di Muhammadiyah tidak mengenal itu, karena memang tidak ada contoh, tidak ada dalil. Adanya apa? Mendoakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat tadi. Begitu. Maka kita ibadah itu jangan ikut-ikutan, tetapi cari dalilnya. Kalau ada yang beribadah jangan aku tanya ada dalilnya enggak. Kalau tidak ada tidak usah ikut. Kalau ada dalilnya ada, ini riwayat ini, nah ditanyakan. Saya sudah ada dalil, jangan masih ragu, ditanyakan kepada yang memang paham. Karena kadang memang ada dalil yang kita tidak tahu. Maka yang saya sampaikan saya belum menemukan. Kalau jangan menemukan, monggo disampaikan. Nanti kita cek apakah dalilnya sahih tidak. Karena banyak ya hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang tidak kuat. Nah, maka perlu kita lacak apakah hadisnya sahih atau tidak. Begitu. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekali lagi disampaikan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga apa yang tadi disampaikan ini bukan sekedar menjadi ilmu, tetapi agar kemudian bermanfaat, ilmunya harus diamalkan. Masalahnya kemudian wali orang. Karena tadi banyak hal tadi yang disinggung tadi, berani nggak kemudian kita mempraktekkan itu ya. Jangan sampai kemudian kita sekedar dapat ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan dan justru berat karena nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi saya kira untuk malam hari ini sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya. Nanti kita lanjutkan di berikutnya, termasuk Bapak Ibu monggo sekiranya menginginkan materinya besok apa, monggo bisa nanti disampaikan lewat saya, karena sering kalau pas berganti kajian itu kemudian ada materinya mau apa, saya yang bingung. Kemarin ada tadi yang terkait kopi, monggo nanti bisa disampaikan, termasuk waktu-waktu berikutnya monggo nanti rekan-rekan yang lain berkenan bisa duduk. Kami tunggu informasinya. Saya kira itu, mari kita akhiri kajian malam hari ini dengan takbir bersama. Alhamdulillah kita tunggu untuk sebagai mundur ya, mundur ini kasih bagian dengan kasemakan sahabat timbul yul pangadunan dengan karya sama itu juga mundur kesalipun manusia makmur kita melakukan dengan berbagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia.